Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Jotong, CEO dan founder dari JT Production Jakarta. Kali ini gue mau ceritain tentang pengalaman kita selama kurang lebih 5 sampai dengan hampir mau 6 tahun mengerjakan salah satu program di perusahaan kami, yaitu program PKL atau magang, di mana sudah mau mencapai batch yang 10. Menarik sekali, kami bertukar pikiran dan melakukan regenerasi terhadap tim kami di program ini, dan timbul banyak sekali edukasi juga, baik itu dari kami kepada pihak sekolahan atau pihak kampus, terus juga kepada murid-murid yang pastinya, dan beberapa orang tua murid yang mungkin juga pengen tahu ya gitu kan, bagaimana program magang selama ini dijalankan. Kemudian ada beberapa hal yang pengen kami ceritakan di sini, mungkin juga sebagai disclaimer atau klarifikasi supaya tidak timbul simpang siur atau salah persepsi dalam program kami. Jadi visi misi yang pertama yang jelas, kenapa JT Pro itu membuka program magang. Pernah diceritakan di cerita magang, kenapa harus magang di JT Pro, yang pada saat itu saya menceritakan. Tapi hari ini saya akan memperjelas lagi bahwa tujuan kami membuka kelas magang adalah regenerasi karyawan, di mana PKL yang biasanya disebut sebagai praktek kerja lapangan, tapi di JT Pro itu adalah pasti kerja langsung. Jadi di mana program itu tujuan kami adalah untuk melatih dan membiasakan calon-calon peserta magang atau PKL yang ada di tempat kami untuk kemudian menjadi salah satu anggota keluarga besar dari JT Production Jakarta di kemudian hari setelah mereka selesai menyelesaikan program kuliah atau program sekolahnya. Jadi tujuan utamanya sebenarnya seperti itu. Maka untuk itu kami menerapkan sistem PKL di tempat kami yang memang akan berhubungan dengan dunia kerja yang memang ada di industrinya kita gitu. So otomatis misalnya mungkin ada pertanyaan jam masuk gitu ya. Kenapa jam masuknya harus siang sampai dengan malam? Sebenarnya ada beberapa alasan gitu. Alasan yang pertama adalah alasan di mana yang mengajar langsung teman-teman atau adik-adik kita yang akan PKL atau magang di JT Pro itu adalah saya langsung selaku owner dari JT Production Jakarta. Kenapa pertanyaan gitu? Emang nggak bisa tim yang lain Pak, atau staff atau karyawan atau siapapun yang ada di JT Production? Bukan tidak bisa, tapi berdasarkan evaluasi dan pengalaman kami selama kami membuka magang dari batch 1 sampai dengan batch yang terakhir, memang ada evaluasi dan beberapa perubahan, di mana jika dilaksanakan atau dilakukan oleh tim kami, maka terkadang akan terjadi kurang maksimal gitu ajarannya, sehingga teman-teman sayang sekali gitu kan magangnya. Ada beberapa potensial mungkin yang teman-teman bisa development atau bisa tunjukkan kepada kami, tapi akhirnya mungkin tertutup dengan kakak-kakak yang ada di JT Production gitu kan. Jadi otomatis saya tidak bisa melihat langsung potensi-potensi yang ada pada anak-anak PKL atau magang yang ada di JT Pro. So untuk itu makanya kenapa akhirnya kami melakukan evaluasi, dan mulai batch atau periode yang ketiga itu kami selaku owner langsung turun langsung untuk memberikan edukasi pelajaran dan pengalaman-pengalaman seputar dunia kreatif event Indonesia gitu, yang memang juga masuk di skup dari pembelajaran adik-adik kita gitu, yang baik jurusan broadcasting, desain komunikasi visual atau PSPT gitu. Jadi multimedia dan yang lain-lain. Jadi memang itu sebenarnya salah satu alasan kenapa kami masalah jam operasional itu dimulai dari siang sampai dengan malam. Terus kemudian alasan yang kedua itu adalah membiasakan untuk adik-adik kita yang magang di sini itu bisa mengerti dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi di mana nanti mereka akan bekerja di dunia industri kreatif, yang dimana memang mungkin tidak semua perusahaan, tapi mayoritas industri kreatif Indonesia khususnya yang ada di bidang desain mungkin atau editing itu bekerjanya memang lebih banyak dimulai dari siang sampai dengan malam hari. Jadi untuk alasan itulah kami membiasakan mereka supaya mereka beradaptasi, baik itu secara mood
terus kemudian kesehatan gitu kan, mobilitas, habitnya ya, gaya hidup lifestyle-nya tuh coba untuk dirubah yang sesuai dengan bidangnya, supaya nanti nggak kaget pada saat di dunia kerja. Kenapa? Karena kalau misal tidak dibiasakan, tidak diajarin sesuai dengan apa yang terjadi di dunia kerja, itu nanti masalahnya akan timbul gitu kan. Misalnya ya teman-teman akhirnya akan sakit, ngedrop gitu kan, kecapean apa segala macam, dan ya resign sebelum waktunya gitu. Jadi itu yang menjadikan alasan kenapa jam kerja itu kita prioritaskan juga untuk dipelajari oleh teman-teman atau adik-adik yang PKL di JT Pro. Lalu kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa magang di JT Pro ini sudah pasti terjun di lapangan, sudah pasti mengikuti setiap kegiatan apapun yang JT Pro laksanakan gitu. Jadi mereka benar-benar dapat experience, mereka benar-benar dapetin vibe-nya dunia kerja itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian juga ini juga salah satu yang mungkin perlu kami sampaikan di sini, dan ini sudah kami sampaikan juga dengan beberapa sekolah atau beberapa kampus yang bekerja sama dengan kami dalam pelaksanaan magang selama ini, bahwa memang yang bukan syarat ya, tapi sebaiknya yang masuk ke JT Pro itu adalah calon-calon murid atau siswa atau mahasiswa yang memang setelah lulus mereka nggak berlanjut pendidikan gitu, tapi langsung kerja gitu. Jadi kenapa? Supaya tidak ada gap edukasi gitu, karena kami mengajarnya untuk plottingan siap kerja gitu. Tapi kalau seandainya anggaplah anak SMK misalnya, let's say mereka masih mau kuliah gitu, akhirnya jadinya nggak nyambung gitu metode pembelajarannya. Kenapa? Karena kami mengajarkan mentalitas, knowledge, dan mindset untuk bekerja. Nah, ketika mereka masih harus bridging lagi kuliah, ya akhirnya tidak maksimal apa yang kita sampaikan, apa yang ilmu yang kita berikan itu akhirnya buat mereka nanti juga gue masih mau kuliah lagi kok gitu. Jadi mungkin ini juga bisa jadi informasi buat teman-teman atau buat akademik atau sekolahan atau mungkin juga kampus yang ingin bergabung bersama kami untuk program PKL dan magang. Diharapkan untuk yang masuk ke kami adalah anak-anak yang memang siap langsung kerja, bukan bridging untuk kuliah misalnya seperti itu, jika itu memang SMK gitu ya, atau yang kuliah mungkin yang sudah di semester akhir, yang sudah mau siap untuk kerja gitu, yang sudah mau skripsi atau tugas akhir, uji kom, wisuda gitu ya. Jangan yang masih semester awal gitu segala macam. Kenapa ya itu tadi? Karena akhirnya ilmu atau pelajaran yang didapat di sini tidak akan bisa maksimal diterapkan karena masih ada gap waktu yang akhirnya mereka akan kembali lagi seperti mereka sebelum ada di sini gitu. Jadi akhirnya tidak maksimal. Itu kurang lebih yang perlu saya sampaikan dan cerita sedikit pengalaman tentang magang, dan so far seru. Dan program apa sih sebenarnya yang diajarkan di sini secara detail? Itu teman-teman jika kepo dan penasaran silakan bergabung untuk menjadi bagian dari peserta batch berikutnya. Dan jika perusahaan-perusahaan lain yang ingin juga mengadopsi atau ingin mereduksi atau ingin mempelajari apa yang dilakukan di JT Production Jakarta selama ini, bagaimana cara mengolah para peserta magang, silakan untuk mampir di kantor kami. Saya sangat terbuka untuk kita sharing dan diskusi supaya generasi penerus kita itu benar-benar anak-anak muda yang bisa diandalkan, baik itu sebagai pengusahanya ataupun sebagai pelaku ataupun sebagai pekerjanya. Kurang lebih itu yang perlu saya sampaikan, dan sedikit cerita tentang pengalaman magang. Sukses untuk teman-teman semua, berkah untuk yang sudah juga membuka kelas internship atau PKL atau magang di kantor kalian. Sampai ketemu lagi.